someone to see you. I have a message from the boss. What if I say no? But this is truly a life or death situation. They're cutting down our homes. Everything gone. Or he's as strong as an ox. But Darwin's never met my dad. Dr. Doolittle. Hit on the highway! She's in the forest. I've never been in love. Ava. Let's go, Ava. I will survive! Hey, boss! Ow! Yeah, and I'm poking you. Hey, stop it! Where do I go to the bathroom? It's worse than I imagined it would be! Circus boy's got a new trick. What's up? Lock it up! Good job. Told him everything he knows. Pada film sebelumnya, diketahui kalau John Dolittle ialah orang yang dianugerahi kemampuan untuk berkomunikasi dengan hewan. Selain menjadi dokter bagi manusia, dia kini juga adalah seorang dokter hewan. Selain itu, John juga punya kelompok pembinaan bagi para dogi terlantar. Kelompok ini bertujuan memotivasi dan menguatkan psikologis para dogi yang pengen diadopsi. Karena anugerah itu juga, banyak kebun binatang yang mengundangnya buat selesaikan masalah hewan di sana. Seperti kura-kura yang kehilangan gairah ini. Dengan sedikit doping dari John, si kura-kura siap kembali mencetak keturunan. Bahkan, John terkenal di kalangan selebritis pecinta hewan seperti Steve Irwin yang doyan gelut sama buaya. Rescue this unsuspecting alligator. See what I'm doing is allowing Steve to bite his arm off. Now! Karena terkenal dan sering bepergian ke luar negeri, keluarganya sering terabaikan. Namun John berusaha untuk bisa membagi waktu dengan mereka di momen-momen penting keluarga. Sepulang dari luar negeri, dia selalu hadiahkan kado buat mereka. Di mana kali ini Maya mendapat seekor iguana bernama Pepito yang gak bisa berubah warna tapi cerewet. Dan hari itu juga adalah ulta putri sulung mereka yakni Cherish. Lisa bilang dia gak mau lagi merayakan bareng keluarga sebab dia yang udah dewasa maunya rayakan bareng kekasih hati. Bagi John itu adalah momen keluarga yang gak boleh diganti. Dengan kesal didatangi kamar Cherish tapi gak direspon sama sekali. John coba gedor dari jendela di luar. Pantesan gak dengar, si Cherish pakai headphone dan asik goyang pargoy di kamar. Si monyet oleng di sana dan bilang, dia udah remaja, waktunya belajar oleng. Gak lama muncul seekor posum di sana dan minta John ikut dia buat ketemu bosnya. John gak mau karena kalau mau ketemu harus bikin janji dulu. Lalu John telepon Cherish dari luar dan bilang dia di jendela. Begitu dibuka, John langsung merepet ke Cherish. Intinya adalah dia harus tetap merayakan bareng keluarga dan si pacar yang harus ikut mereka. John yang masih kesal curhat ke Lisa mengenai perilaku Cherish. Tiba-tiba bel rumah bunyi. John periksa pintu dan si tamu adalah Eric, pria yang biasa mengantar pizza ke rumah mereka. Gak cuma pengantar pizza, rupanya dialah kekasih hati si Cherish. Dinner. You know what, Pops? Don't even sweat that, man. Pops? Sambil makan mereka ngobrol hal-hal yang gak penting buat diceritakan. Mendadak Maya info ke John kalau dia ada tamu. Itu seekor musang teman posum tadi dan masih berusaha buat ketemuin John dan bos mereka. John yang dikejar waktu bilang besok pagi akan menemui bosnya. Dia kembali masuk buat acara tiup lilin si Cherish. Ternyata ada kejutan spesial di kue ulta Cherish. Now you can lick my fat, funky little. Hey, don't be kidding, popped out. You say, oh, how cute. Go backwards is Mr. It's Star. That's right. Exactly. Meet this mysterious beaver. Alright, I want to go over a couple of ground. Paginya John pergi nemuin bos posum dan musang ke suatu area hutan. Masuk ke dalam, dia ketemu bos mereka yang adalah seekor berang-berang yang kita panggil aja si Godfather. Karena dia adalah kepala mafia di hutan. Tujuan Godfather ketemu John adalah buat minta tolong membela para hewan karena habitat mereka bakal ditebang habis perusahaan kayu. Godfather percaya hanya John lah yang bisa membantu mereka dalam masalah ini. Dan sebelum ngasih jawaban, John disuruh lihat sendiri ulah manusia terhadap habitat mereka. Everything gone. Pohon-pohon ditebang untuk diambil kayunya dan menyisakan lahan gundul di hutan yang merenggut rumah hewan di sana. Setelah lihat, John konsultasi sama Lisa yang seorang pengacara. Menurut Lisa, kalau masih ada spesies dilindungi dalam hutan, mungkin mereka bisa mencari celah hukumnya. Lalu, John datangi seseorang bernama Eugene di kebun binatang. Eugene bilang ada burung betina jenis Pacific Western di sana tapi nggak ada jantannya. Kalau bisa kawinkan sama jantan di hutan, maka pemerintah mungkin bisa batalkan kontrak perusahaan. Sialnya, cuma ada seekor jantan Pacific Western di sana, tapi besar di penangkaran. Jadi kemungkinan dia bisa selamat di alam liar sangat rendah. Merasa masih ada harapan, John dengan diwakilkan Lisa di pengadilan coba menunda waktu eksekusi pohon di hutan.
Pengacara dari perusahaan kayu bernama Riley coba yakinkan hakim kalau beruang penangkaran gak bakalan bisa hidup di alam liar. Maya interupsi dengan bilang John bisa bantu si beruang. Hakim tanya John, apa dia mampu ubah beruang jinak jadi barbar di hutan? Dengan pede John jawab, bisa om. Atas kepedeannya, hakim kasih waktu sebulan buat John coba kawinkan kedua beruang beda habitat tersebut. Tapi kalau beruang jantannya sampai masuk ke pemukiman, maka dia langsung dianggap gagal. Can a circus bear relate to a forest bear? Akhirnya John ditemuin sama beruang penangkaran bernama Archie. Archie the bear! John tunjukin foto beruang betina di hutan yang langsung bikin Archie jatuh hati. Tapi dia kaget waktu disuruh datangin si beruang ke hutan. Archie yang seumur hidup tinggal di karnaval dengan hobi nyanyi, nari, dan manja ini nggak yakin sama ide John. Biarpun spesiesnya terancam punah, Archie nggak peduli karena dia senang bisa terkenal. Mendadak dia berubah pikiran karena John bilang dia bakal lebih terkenal daripada Winnie the Pooh kalau proyek ini berhasil. Dr. John Dolittle is trying to a performing bear into the wild. It's Darwin versus Dolittle. Kabar proyek John sampai ke petinggi perusahaan bernama Potter yang kerjasama dengan gubernur. Riley minta dia sabar karena usaha John diyakini bakal gagal. Demi proyek ini, John boyong keluarganya tinggal di hutan selama sebulan. Lakinya ikut langsung mau nandain wilayahnya. Di saat itulah dia lihat seekor rubah betina yang marah karena wilayahnya mau direbut laki. Bukannya takut, laki justru menggoda si rubah. And so the big day finally came. And everyone thinks that we can't pull this off. Let's hear it for Archie! Tibalah saat kedatangan Archie. John kumpulkan para penghuni hutan dan mengajak mereka menyambutnya. Begitu lihat Archie, mereka semua jadi pesimis karena tingkahnya malah mirip boyband daripada beruang barbar. Kalau yang ini terlalu barbar. Bukannya meyakinkan mereka, Archie malah asik nari-nari sendiri yang bikin hewan lain mulai pasrah. This show's over. Well, let's go fool around. John perkenalkan hutan kepada Archie. Gak sengaja mereka ketemu si burung betina. Tahu Archie cupu, jadi John yang coba samperin buat kenalin Archie. Burung betina itu bernama Eva. John to the point setelah menunjukkan Archie dengan jelaskan dia bertujuan menjodohkan mereka berdua. Kalau mereka bisa menghasilkan keturunan, maka hutan bisa diselamatkan. Eva pergi karena pikir John adalah mucikarinya beruang. John tahan dan panggil Archie buat dikenali langsung. Sialnya, beruang manja satu ini gak ngerti caranya deketin betina. Jadinya malah dianggap aneh oleh Eva. Lihat itu, John ambil alih lagi. Si Eva langsung terus terang dengan bilang, aku maunya jantan yang bisa nafkain aku lahir dan batin. Rupanya namanya betina mau spesies apapun sama aja ya. Lalu dia juga bocorkan kalau dia lagi punya hubungan tanpa status sama beruang lain. Sebab Eva tidak percaya cinta karena tingginya kasus selingkuh di kalangan beruang. Asik. Dengar itu, John minta dia kasih waktu sebulan biar bisa ngubah si beruang manja jadi beruang barbar. Sanggup kasih John? Sambil bersantai dan dengerin suara jangkrik bareng Cheris, John tanya, kau ngerti jangkrik itu lagi ngomong apa? Dapat pertanyaan itu, Cheris merepet panjang kali lebar karena anggap bisa ngomong sama hewan itu sesuatu yang memalukan. John kaget dan balas, santai-santai, nggak usah lebay gitu juga. Cheris yang malas ladenin milih masuk ke rumah. Gak lama dia masuk, muncul mobil lowrider pengantar pizza. Dan kejutan, Eric datang buat nginap atas izin Lisa. Gak bisa lawan perintah istri, John cuma nerima aja dengan pengawasan penuh darinya. John lanjutkan mengajari Archie untuk jadi beruang yang baik dan benar lewat rekaman video. Di sini John tahu Archie adalah beruang yang gak bisa berenang. Karena itu paginya dia disuruh berburu ikan di sungai sekaligus tes ilmu renangnya. Tapi karena terus dipaksa, jadi dia pun nyelam ikuti perintah John. Gokilnya, si beruang tenggelam di air yang dangkal. Smart you have to be to lift your head up out of the water when you can't breathe. We're gonna take you on a little trip right now that's gonna toughen you. I saw my grandma. Gagal nangkap ikan, John ajak berburu yang lain aja tanpa tahu aktivitas mereka diperhatikan si Riley. Archie disuruh makan cacing dari pohon yang jelas si manja ini tolak. Jadi dia disuruh kembangkan instingnya buat ambil anggur dengan mata tertutup. Bukan dapat anggur, beruang cupu ini malah jatuh ke dalam basement. Sekarang saatnya ajarkan dia kebiasaan hibernasi beruang. John bilang dia bakal tidur dalam sebuah gua kecil selama 6 bulan. Sebelum itu dia harus makan tanah, rumput, lumut, dan lainnya buat sumbat lubang boolnya biar bisa hibernasi tanpa perlu takut butuh toilet. Penjelasan itu bikin Archie malas jadi beruang liar. Dia putuskan mau balik aja ke karnaval karena merasa bakal gagal. John cegat dia dan bilang kalau dia gagal, semua hewan di sana bakal kehilangan rumah. Biar lebih jelas, Archie diajak ke penampungan hewan yang gak punya rumah. John temuin dia dengan 2 ekor beruang hitam yang di kandang. Biar sisi barbar Archie keluar, dia disuruh masuk buat diajarkan sama 2 beruang itu. Tapi apa yang terjadi? Malah 2 beruang itu yang diajarin nyanyi sama Archie. Her name was Lola. We're at the Copa. Yes. Malamnya, Laki lagi berbagi makanan sama rubah.
Lihat tingkah Lucky, John ceramahi dia dan Archie dengan bilang jantan itu harus jadi alpha, gak boleh diperintah-perintah perempuan. Lucky harus kuat. Dan di saat itu juga lah Lisa muncul dan suruh John buang sampah dan beli makan. Banyak gaya kau John. Demi jadi alpha, John ajak Archie latihan keras layaknya Rocky. Belum jauh lari, kaki si manja udah kram. Look out, Ava! Feel it coming! Feel the wind! Ah! Could you rub my butt? Could you rub it, please? Merasa Archie nggak punya bakat barbar, John ganti strategi buatnya, yaitu jurus mulut manis ala buaya darat. Kalau nggak bisa tunjukkan sisi maskulin, Archie harus bisa kuasai ilmu romantisme. Walau ada saingannya jantan lain bernama Sonny, Archie nggak boleh kalah sebelum perang. Bermodal kalimat motivasi gak seberapa itu, Archie praktekkan waktu ketemu Eva. Sambil nangkring di pohon, dia nyanyikan lagu cinta buat Eva. Tapi Hey, baby. Hi. Truly. Ow! That's a bruise. kejadian memalukan itu bikin Archie mengurung diri di gua hibernasi. John yang gagal bujuk dia malah jadi kesal dan nyebut Archie pengecut. Gak suka dia gak pengecut, Archie keluar dan jelaskan dia memang gak ada bakat barbar. John ribut sama istri dan anak karena liburan mereka cuma buat urusin Archie, menjadi makin kesal dengar itu. Dia dorong si Archie berkali-kali sampai akhirnya Archie balas pukul. Satu pukulan Archie buat John jatuh ke kubangan, namun melahirkan sisi barbar dirinya. Kejadian tadi buat John malas buat bantuin dia lagi. Sampai di rumahnya, Lisa bilang Potter mau buat kesepakatan baru sama mereka. Atas saran Lisa, dia pun balik. Sementara Archie buat progres sama Eva. Mereka mulai dekat dan bermain bersama, bergulat manja, cium-cium, sampai berenang bareng. Begitupun Lucky yang mulai berani deketin si Rubah. Buat nunjukin sisi alfanya, dia kencingin semua pohon buat nandain wilayahnya. Mendadak muncul Rubah jantan putih yang gak terima wilayahnya diambil Lucky. Dia kencingin balik dan si Lucky gak berani melawan dan cuma guling-guling gak jelas. Karena itu dia pun merasa kecewa sama dirinya sendiri. Balik ke Archie, dia ditunjukkan Eva sebuah sarang lebah di ujung pohon tumbang dekat jurang. Sarang itu udah jadi incaran para burung jantan tapi gak ada yang berani. Merasa sanggup, Archie mau coba ambil tapi didatangi Sonny yang ngejek kecupuan Archie. Setelah debat gak penting antar beruang, Sonny pun mengajak pergi Eva. Karena Eva anggap gimana pun dia tetaplah seekor beruang kota. Potter ajak John ketemuan buat bahas kesepakatan baru. Dia bilang daripada John mempermalukan diri sendiri karena gagal, jadi dia tawarkan kasih 5 hektar lahan buat penangkaran hewan kalau John sudahi proyek kawin-mengkawinkan beruangnya. John bilang dia mau konsultasi sama Lisa dulu. Saat dia ke belakang buat nelpon, gak taunya dia malah didatangin Archie. Archie minta dia jangan terima tawaran mereka karena dia yakin bisa dapatkan Eva. Tiba-tiba dia sakit perut. Berhubung beruang ini manja, jadi mau boker aja dia butuh toilet. Akibat stres mikirin Eva semalaman, dia habiskan banyak es krim sampai dia sakit perut. Dan John harus ikut merasakan sensasi tersebut dalam toilet bareng Archie. Uh-oh. The window only opens a little bit. It's worse than I imagined it would be. Oh, ain't that bad. Come on. Keluar dari toilet, dia datangi Potter dan bilang dia tolak tawaran mereka sambil berlalu pergi dengan meninggalkan bau-bauan khas beruang modal. Di rumah kayu, Ceris marah sama Maya yang sibuk bicara sama Pepito. Dia udah muak sama liburan ini milik keluar rumah. Di saat bersamaan, John pulang dan kabari kalau tawaran Potter dia tolak karena permintaan Archie. Dengar itu, Ceris marah karena bakal tinggal lebih lama lagi di gubuk derita tersebut. John kejar Ceris dan berusaha jelaskan situasi. Dia juga tanya apa Ceris ada masalah yang mau dibahas. Karena Lisa bilang belakangan Ceris kelihatan seperti punya masalah. Ceris bilang dia baik-baik aja dan cuma udah malas ketemu hewan terus. Dengar anaknya nggak ada masalah, John kembali masuk ke rumah. Talking time's done. It's time to... Archie, you idiot. Jeez. So this is your big plan, huh? Archie, you get back here. Esoknya, Archie dengan gagah menuju sarang lebah di jurang. Aksinya itu mendapat perhatian semua hewan di hutan, bahkan si Riley juga ikut memantau. John kaget waktu tahu dan minta dia batalkan. Tapi Archie udah bertekad buat ambil sarang itu untuk mendapatkan cinta Eva. Perlahan-lahan dia bergerak ke arah sarang. Namun batang pohon lapu itu mulai patah, ditambah dengan serangan pasukan lebah banzai. Hey, bees! Can't see! Oh, they're stinging! Get away from me! Get away from the hive! Hey, Archie! Archie, get back in here! Good job, Archie! I love him! Are you crazy? Sonny, we're not working out, so take a hike. Archie berhasil, banzai. Kejadian itu bikin Eva nggak mau lagi sama si Sonny. Dia lebih milih menikmati madu bersama Archie dan membahas kemungkinan menghasilkan keturunan. Tapi dia ajak Archie main peta umpet dulu kalau mau itu terjadi. Eva lari sembunyi dan Archie menghitung. Belum selesai dengan hitungan ilmu sesatnya, Archie diserang sesuatu. Saat balik ke rumah, Lisa kabarkan berita buruk tentang Archie ke John. Diketahui, Archie udah masuk ke pemukiman dan mengacak-acak dapur warga. John temui Archie yang setengah sadar dan yakin ada yang gak beres.
John dekati Riley dan bilang, "Bangke, main curang kalian." John cari saksi mata ke Godfather. Didapatlah saksi hidup kejadian yang ini si Musang. Tapi apa gunanya saksi mata hewan? Tetap nggak bakal bisa dibawa ke pengadilan. Did you see anything or not? He's such a weasel. Oh, thank you. Yang bisa Lisa lakukan adalah coba ulur waktu lagi. Saat di persidangan, mendapat celaan dari Riley, Lisa bilang hakim mereka bisa buktikan kalau Archie dijebak. Karena mereka punya saksi mata kejadian. Waktu ditanya hakim masalah saksi mata, dengan polos John jawab, si Musang. Jawaban itu dianggap menghina persidangan, maka proyek penyelamatan spesies John resmi dihentikan. Archie dijenguk John di penjara. Yap, penjara. Hewan ini di penjara. Dia gagal menangkan kasus tersebut dan Archie mau dijual ke pihak studio film buat meranin Cocaine Bear. Tapi dia harus standing dulu biar jadi hitam. Tiba-tiba Cheris datang buat kabari kalau banding mereka ditolak hakim. John merasa bersalah sama Archie, karena yang Archie inginkan sekarang cuma Eva. Archie merasa mungkin memang dia nggak pantas dicintai, yang dijawab oleh Cheris. Semua orang ditakdirkan untuk dicintai. Ya, rupanya Cheris punya anugerah yang sama dengan John. Dia juga ngerti bahasa hewan. Cheris sembunyikan karena nggak mau dianggap gila. John tekankan, ini bukan gila, tapi cuma film. Lihat kemesraan papa anak ini buat Archie makin sedih karena nggak pernah punya keluarga. Lihat itu, Cheris ajak John buat bantu Archie karena mereka masih punya banyak teman di hutan. I'm not a young beaver no more. So if you guys want to save your homes, you're gonna have to help me. Or he's as strong as an ox. He's got eyes. We can do this. We can do it. The trucks don't move. Capish? Balik ke hutan, John kumpulkan massa antar spesies buat tabu genderang perang dengan pihak Potter. Karena itu, Godfather turunkan Tita untuk sebarkan pesan perang ke semua hewan. Got to ask you to move. Alat berat yang datang dicegat Cheris, Eric, dan Maya. Supir yang sok keras langsung masuk truk lagi karena pasukan rubah udah mengepung. Gak cuma itu, para sapi di peternakan juga ikut demo dengan gak keluarin susu. Geng ayam buang-buang telur mereka. Bahkan semua anjing peliharaan jadi cuek sama majikan mereka karena mendukung gerakan hewan di hutan. None of them have any milk. Wrong, Annabelle. Strike! Strike! You want a scribble? Strike! Come on, go get it. Kemudian, seekor merpati datang kabari Archie dia akan bebas sebentar lagi. Sebab demo binatang terjadi di seluruh dunia yang buat panik pihak Potter. Riley sendiri sarankan buat bikin penawaran baru ke John. Potter yang tolak mendapat serangan pasukan tikus. Setelah aman, mereka berniat pulang. Di luar, angkatan udara dan darat dari kesatuan hutan udah siap menyerang mereka. Sir? Potter pikir sembunyi di kantor aman. Dia nggak tahu anggota divisi penyergap yakni Sony dan Raccoon udah di sana. Merasa terancam, Potter segera hubungi John buat bikin penawaran baru. Kali ini, John cuma mediator antara Potter dan pihak hewan. First off, let me say that I'm here only as a mediator of the Forest Local 534. It's only 12 acres here. It's 12 acres. I'll give you something you like. I think that's a no. Para hewan diwakili Godfather, Osum, Musang, dan Raccoon menghadapi Potter dan Riley. Tawaran baru itu berupa 6 hektar penangkaran. Merasa tersinggung, Raccoon kencingi penawaran sebagai tanda penolakan. Keadaan tanpa kesepakatan ini membuat demo hewan terus berlanjut. Bahkan hewan profesional juga ikutan sekarang. Event balap kuda berubah menjadi adu diam di tempat. Di SeaWorld, orka nggak mau lakukan pertunjukan. Jadi, penawaran baru dari para hewan terpaksa disepakati oleh Potter. Good job. Told him everything he knows. Dengan kesepakatan baru itu, Archie kini dibebaskan dan John mendapat pelukan dari beruang manja setengah barbar. Lalu diikuti ditarik mundurnya alat berat dari hutan. Singkat waktu, John kunjungi Archie di guanya buat ngucapin selamat tinggal. Archie sudahi perpisahan itu karena lagi setengah jalan bikin baby beruang sama Eva. Sementara Lucky juga mutusin tinggal di hutan karena kini dia adalah alfanya para rubah. And Charisse and the doc were closer than ever. I have a broken blender. You will blame. Hubungan Cheris dan John juga makin dekat. Buat balikin kepercayaan diri Pepito, mereka sengaja cat sebuah kamar menjadi hijau semua. Jadi seolah-olah Pepito bisa berubah warna. But the best news of all, Over here. Okay. Now. Di akhir film, Archie lagi nongki bareng 2 baby bearnya sambil diajarkan menari. Tamat! Selesai sudah pembahasan film Dr. Dolittle. Film sebelumnya aku udah bilang cuma bakal bahas 2 dari 5 serinya, karena 1 dan 2 yang paling bagus. Buat yang penasaran 3, 4, dan 5 silahkan nonton dan tanggung resiko sendiri ya. Sayangnya yang kedua ini si Rodney gak nongol lagi. Tapi gak apa-apa karena fokusnya cuma sama si Archie.
Sekian review video kali ini. Thank you for watching and miss you beber. Bye.